Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sebagai Agisdani Karenina, NIM 4218125, dan dua rekan saya yang bernama Ratna Nuraini, NIM 42200117, dan Sarah Fadilah, NIM 4220118. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang filsafat sebagai hakikat kebijaksanaan manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Sarah Fadilah. Filsafat, kegiatan berpikir, dan kewajiban menuntut ilmu. Berpikir adalah hakikat manusia dan karena berpikirlah ia menjadi manusia. Berpikir adalah sebuah kegiatan mengorganisasi simbol untuk mewakili suatu objek dan peristiwa sehingga tidak perlu lagi melakukan kegiatan tertentu secara langsung. Kita berpikir untuk memahami realitas atau peristiwa di sekitar. Dalam memahami realitas tersebut, kita dihadapkan pada upaya membuat definisi, menarik kesimpulan, memecahkan masalah, meneliti berbagai kemungkinan hingga mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu mengajak manusia menggunakan akal pikiran untuk membaca atau memahami tanda-tandanya yang tersebar dalam berbagai ciptaan seperti hewan, tumbuhan, manusia, benda mati, bumi, dan alam semesta raya. 1. Muslim wajib menuntut ilmu. Islam mewajibkan umatnya mencari, mengembangkan, dan bahkan selalu meminta tambahan ilmu pengetahuan. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 114. Allah mengajak kita untuk berpikir, memperhatikan, atau menggunakan akal kita. Hal ini dinyatakan juga di tafsir Ibnu Katsir bahwa ilmu harus dimulai dari akal, lisan atau diajarkan dan diikat dalam bentuk tulisan. 2. Etimologi filsafat, cinta kebijaksanaan. Dari asal kata etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia dibangun dari dua kata, yaitu philos atau philia atau philein, berarti cinta, suka. Dan sophia atau sophos berarti kebijaksanaan, kearifan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Artinya, dalam memecahkan suatu masalah atau mencari jawaban terhadap suatu gejala, orang dituntut sebijaksana mungkin. Melalui berfilsafat, kita dapat belajar menjadi bijaksana. Kebijaksanaan merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang ideal. Bijaksana mendorong kita untuk konsisten antara berpikir benar dan berkeinginan benar, sehingga ucapan senada dengan perbuatan. 3. Terminologi filsafat. Perbedaan dengan ilmu yang bersifat pasti, filsafat menimbulkan beragam pendapat. Mengapa perlu filsafat? Berfilsafat merupakan dorongan rasa ingin tahu dan rasa kagum kita terhadap alam semesta, realitas sosial atau hal-hal gaib. Berfilsafat sekaligus memunculkan rasa tidak puas dan senantiasa menanyakan jawaban-jawaban tentang realitas tersebut. Kita berfilsafat karena kita adalah manusia. Si makhluk berpikir ada kecenderungan untuk meragukan jawaban-jawaban tentang realitas, berbeda dengan hewan dan yang tidak berpikir tentang hidupnya, hanya mengandalkan insting. Maka manusia melakukan kegiatan berfilsafat yaitu karena sesuai dengan kodrat kemanusiaannya sendiri. 1. Berfilsafat untuk memecahkan permasalahan hidup. Kita tidak pernah lepas dari permasalahan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, kita menggunakan pikiran untuk melepaskan diri dari masalah tersebut, termasuk sebagai solusi untuk mengambil keputusan dan bertindak memecahkan masalah. 2. Berfilsafat untuk landasan argumentasi. Hasil kegiatan berpikir filsafat yang mengedepankan proses bernalar, data, dan analisis objektif serta menjunjung nilai kemanusiaan merupakan landasan berargumentasi yang kuat dalam mengambil keputusan. 3. Berfilsafat untuk memberikan gambaran keseluruhan alam semesta.
Berfilsafat dapat memberikan gambaran tentang alam semesta sebagai keseluruhan, termasuk kita manusia sebagai salah satu unsur di dalamnya. Permasalahan manusia pada dasarnya merupakan hasil interaksinya dengan alam semesta beserta unsur-unsur di dalamnya. Kita dapat menanyakan apa mungkin ada di alam semesta dan juga hal-hal yang tidak mungkin. Kesadaran bahwa manusia dan interaksinya adalah bagian dari keseluruhan ini dapat membantu mengurangi konflik sesama karena hidup adalah kebersamaan antar bagian dari keseluruhan di alam semesta ini. Hal ini menuntun kita agar tidak bersikap egois. 4. Berfilsafat karena manusia itu Homo sapien. Kita berfilsafat karena kita sendiri yang selalu berpikir Homo sapien mengenai keadaan hidup manusia dan dirinya serta hubungannya dengan keadaan sekelilingnya. Contoh, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mencari-cari siapa pencipta alam semesta ini. Dia berpikir filsafat bahwa tidak mungkin berhala-berhala itu Tuhan karena menurutnya Tuhan adalah sesuatu yang perkasa dan luar biasa. 5. Berfilsafat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui berfilsafat, kita akan sadar tentang hidup dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mendekatkan diri kepadanya adalah kodrat manusia. Manusia adalah spiritual animal. Homo sapien is also homo religious. Men and women started to worship God as soon as they became recognizably human. Armstrong 2003 halaman 9. Filsafat dan masalah-masalah kemanusiaan. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh atau komprehensif, merangkum spekulatif rasional dan mendalam sampai ke akar-akarnya atau radix, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Menurut Hanuruan 2012, masalah-masalah kemanusiaan utama dalam hidup ini meliputi 3 hubungan penting manusia dalam kehidupannya, yaitu yang pertama ada hubungan manusia dengan keberadaan Tuhan, yang kedua hubungan manusia dengan keberadaan alam semesta, yang ketiga hubungan manusia dengan keberadaan manusia baik secara individual maupun kelompok. Cabang-cabang filsafat yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, metafisika. Cabang metafisika yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Yang kedua, epistemologi. Cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Dan 3, aksiologi. Cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Sumber dan cara berfilsafat. Cara berfilsafat tergantung pada kebiasaan dan kemudahan dalam berpikir. Antara lain, yang pertama, berdasarkan common sense atau sesuatu kebenaran yang banyak diterima. Kita berfilsafat dengan cara mengkritisi pengetahuan yang umum yang biasa diterima oleh orang banyak dan dapat diterima akal sehat. Yang kedua, berdasarkan hasil pemikiran para filsuf dan meletakkannya sebagai pisau analisa untuk memecahkan masalah kehidupan yang berkembang dalam kehidupan konkret sejauh pemikiran tersebut memang relevan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Yang ketiga, mengkaji kebenaran ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu pengetahuan belum menjamin manusia dapat menjawab permasalahan hidup. Yang keempat, berfilsafat dengan melakukan percakapan-percakapan. Terjadi dialog 2 arah. Inilah metode Nabi Muhammad SAW dalam mendakwah dengan komunikasi interpersonal yang akrab. Penalaran. Berpikir filsafat berarti menalar, yaitu berpikir menurut alur berpikir tertentu untuk menarik suatu simpulan. Alur berpikir tersebut mencakup berpikir logis atau logika dan analitis. Penalaran ini yang membedakan dengan proses berpikir lainnya, seperti intuisi dan dogmatis. Kemudian yang selanjutnya ada empiris dan rasional. Berfilsafat memadukan 2 sumber pengetahuan, yaitu hal-hal yang pernah dialami atau empiris dan hal-hal yang ada dalam pikiran manusia atau rasional, termasuk mengeksplorasi ilmu agama terhadap hal-hal di luar panca indera. Rasional diartikan adanya hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat dari berbagai fakta. Yang selanjutnya ada radikal, menyeluruh, dan mendasar. Artinya,
berpikir menyeluruh sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Seseorang menyinergikan berbagai pengetahuan dari berbagai sumber daya dapat digunakan menjawab realitas sesuatu mendalam atau holistik, yaitu satu topik dibahas tuntas dan detail secara komprehensif, yaitu menjelaskan alam semesta dari berbagai sumber pengetahuan. Yang selanjutnya ada kritis. Sifat radikal, menyeluruh dan mendasar di atas mensyaratkan adanya sifat kritis, yaitu tidak begitu mudah menerima kenyataan dan penjelasan dari orang lain. Penjelasan dari orang lain dijadikan sebagai informasi awal untuk menggali informasi lainnya sehingga diperoleh kebenaran. Yang kedua, konseptual. Pemikiran filsafat dapat dikonsepsikan sebagai sebuah penjelasan logis dan analitis. Contoh, apakah periklanan tersembunyi itu? Pemikiran filsafat harus mengonsepsikan segala penjelasan tentang realitas yang disebut periklanan tersembunyi, mulai dari bentuknya, mengapa dapat muncul, dan apa akibat yang ditimbulkan. Yang selanjutnya ada bebas bertanggung jawab. Bebas dapat diartikan bahwa setiap orang bebas berpikir dan berfilsafat dengan mengacu pada prinsip ketuhanan. Setiap orang bebas menjadikan segala objek atau permasalahan sebagai objek berfilsafat, seperti permasalahan media massa, agama, moral, dan demokrasi. Yang terakhir ada variatif. Segala hal dapat menjadi kajian dan segala kemungkinan dapat menjadi jawaban. Berfilsafat membantu memuaskan rasa ingin tahu kita. Jawaban filsafat akan mendorong memunculkan persoalan yang baru yang saling berkaitan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.